Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Hari ini manusia memang maunya sesuatu yang praktis. Mau makan sekarang udah bisa diantar lewat ojek online. Mau beli pulsa sekarang bisa lewat m-banking. Sampai mau beli sayur sekarang udah bisa pakai ojek online. Semua butuh sebuah kepraktisan di mana kamu nggak harus sesuatu yang berbelit-belit dan ribet. Begitu juga dengan memelihara ikan. Memelihara ikan umumnya cukup menyita waktu dengan proses perawatan yang juga jauh dari kata praktis. Walau semua peralatan dan pernak-perniknya udah gampang kamu dapetin di toko ikan terdekat. Tapi kan menyiapkan agar filtrasi tankmu berjalan dengan baik, ya butuh fokus dan tenaga yang nggak sedikit. Apalagi kalau kamu pelihara ikan-ikan yang harus banget hidup dengan filtrasi. Pasti kamu harus selalu siap dengan ganti air, mengamati ikan yang bermasalah, sampai mungkin memasang aerator. Mungkin kamu pasti saat ini punya banyak kegiatan yang susah buat ditinggal, kayak kerjaan atau mungkin sekolah dan kuliah. Kegiatan tersebut pasti udah menyita banyak waktu kamu sehari-hari. Mana sempat untuk nguras atau mantau tank ikanmu. Belum lagi kadang kalau nggak dipantau dan isi penghuninya banyak, waduh, bom amonia bisa mendadak meledak dan membunuh ikan-ikanmu. Nah, kamu yang males banget ribet, opsi paling tepatnya adalah ya pelihara ikan yang bisa hidup dan dipelihara tanpa aerator. Emangnya ada ya? Nyatanya, emang ada ikan-ikan kuat yang nggak perlu aerator untuk bertahan hidup. Udah pasti tipe ikan kayak gini adalah ikan yang tepat untuk kamu pemula yang baru mau nyoba untuk pelihara ikan. Karena ya lebih baik mulai dari yang praktis daripada langsung ke ikan-ikan yang butuh perawatan sulit. Memelihara ikan-ikan ini keuntungannya ibarat nyicil barang dengan bunga 0% karena selain ikannya bagus, eksotis, dan punya daya tarik lebih, kamu juga nggak perlu mantau tanknya secara rutin setiap jam. Dan paling penting adalah terbebasnya kamu dari belenggu ketakutan listrik mati, seperti para pecinta koi, koki, dan ikan lain yang butuh aerator pasti bakal ketar-ketir pas listrikmu sudah mati. Karena kalau listrik mati dan kamu nggak punya aerator yang pakai baterai, otomatis mesin filtermu jadi mati. Kalau hal itu terjadi, resikonya bisa fatal banget karena ikanmu bisa aja megap-megap nyari oksigen dan apesnya bisa aja mati. Nggak mau kan kejadian kayak gitu menghampiri ke hidupmu? Jadi opsi paling mutakhir adalah pelihara ikan yang bisa hidup tanpa aerator. Jadi kalau mati listrik, kamu nggak perlu deg-degan sambil keringetan mikirin nasib ikanmu. Mati listrik bukan masalah. Yang jadi masalah kalau mati-mati rasa. Ada beberapa jenis ikan yang bisa hidup tanpa aerator dan udah akrab jadi hewan peliharaan. Dapetin mereka juga bukan hal yang sulit karena mereka tersedia hampir di semua tukang ikan. Siapa aja ya? Nah ini, aku kasih kamu profil 9 ikan yang bisa hidup tanpa aerator. Yang pertama adalah toman atau Channa micropeltes. Toman adalah Tokyo Manji. Bukan. Ini lagi ngomongin toman versi ikan ya, bukan geng Tokyo Revenger. Toman termasuk dalam genus Channidae dan masuk keluarga Channa atau bahasa umumnya adalah ikan gabus. Mereka emang didesain sedemikian rupa supaya jadi predator ganas di alamnya. Badannya kayak roket, kepalanya besar, mulutnya juga gede dengan barisan gigi runcing yang siap menggigit apapun yang mengganggu atau menarik perhatiannya untuk dimakan. Selain kelakuannya yang amit-amit galaknya, toman juga punya bentuk fisik yang rupawan. Warnanya bisa bermutasi menjadi ungu, biru, atau hijau pas gede. Semua tergantung pengaruh gen si ikannya ya. Ikan ini dijuluki sebagai giant snakehead karena ukurannya yang bisa gede banget. Maksimal mungkin lebih gede dari ukuran kaki orang dewasa. Karena mereka bisa tumbuh besar sampai 1,5 meter. Beneran monster sungai kan? Tapi toman juga udah sering dijadiin ikan peliharaan karena pesona fisik dan kegalakannya. Tapi kamu harus siapin tank berukuran besar dengan kaca yang tebal. Karena ikan ini punya kekuatan yang gede. Badan mereka yang padat dan kepala besar nan keras bisa saja mendobrak tankmu. Akibatnya ya bisa pecah dan rumahmu jadi becek semua. Udah banyak kasus di mana kiper toman yang tanknya pecah karena ulah preman ikannya. Ukuran tank yang pas minimal 1 meter untuk satu ekor ikan, biar dia bisa tumbuh maksimal.
Karena toman termasuk spesies cana, mereka punya sifat teritorial. Jadi lebih baik keep mereka sendirian biar mutasi warnanya makin mantap dan mental tetap bisa senggol bacok. Sebagai keluarga cana, toman udah pasti bisa hidup tanpa aerator karena mereka bernapas memakai sistem pernafasan yang berbentuk labirin yang mungkin mereka untuk mengambil nafas ke udara secara langsung dan bisa bertahan lumayan lama di daratan. Yang kedua adalah ikan cupang. Ini adalah jenis ikan yang naik daun pas awal-awal pandemi. Karena semua orang bingung mau ngapain dan emang popularitas ikan ini pas banget lagi nanjak sebelum pemerintah nyuruh kamu buat di rumah aja. Cupang emang udah beken jadi ikan peliharaan dari generasi ke generasi. Walau tren mereka bisa dibilang naik turun, tapi cupang nggak pernah bener-bener hilang dari pasar. Fans ikan ini tetap terus ada dan setia. Apalagi sekarang makin banyak jenis baru yang warnanya juga bagus-bagus. Memelihara cupang pas banget buat kamu yang masih pemula dalam hal memelihara ikan. Pasalnya, cupang bukanlah ikan yang suka ngerepotin karena mereka bisa saja hidup di dalam toples kecil. Tapi ya mungkin aku nganjurin sih jangan kayak gitu ya. Kalau kamu bisa nyiapin tank kecil dengan dekorasi maksimal pasti bakalan jadi visual yang cantik juga di ruangan kamu. Kamu bisa beli tank kecil dengan ukuran 30 x 20 x 30 cm yang didekorasi dengan set yang simple. Cukup kasih pasir dengan substrat, bebatuan, satu batang kayu, dan beberapa tanaman air. Kalau kamu mau bikin natural, kamu bisa masukin ekstrak air ketapang. Cupang suka banget makan cacing beku, artemia, pelet, dan anakan nyamuk atau encuk. Kalau buat jenisnya, kamu bisa milih yang cocok dan menyita perhatian kamu aja. Karena banyak banget jenisnya. Rekomendasi aku, kalau kamu suka yang rada besar dan beda, kamu bisa pelihara jenis wild betta. Sama kayak cana, cupang juga punya ilmu bisa bernafas dengan cara mengambil udara di atas permukaan air. Mereka masuk ke dalam kategori ikan anabantoid, yaitu punya sistem pernafasan berbentuk labirin. Yang ketiga adalah ikan alligator gar. Buaya apa ikan? Ikan apa buaya? Ikan kok mulutnya kayak buaya ya, tapi kok kakinya nggak ada. Aneh tapi nyata, tapi emang beneran nyata. Tapi itu adalah pikiran yang muncul saat kamu mungkin pertama kali ngeliat ikan ini. Di pasar dekat rumah kamu mungkin ngeliat ada ikan bermoncong panjang, badannya juga panjang, mukanya rada serem dan kelihatan banget giginya runcing. Sebagai anak kecil yang belum tahu soal menau soal ikan, penemuan ini sangatlah bikin kamu heran mungkin. Ternyata ikan itu adalah alligator gar. Ikan asal Amerika ini udah harum banget namanya sebagai ikan predator yang sering jadi penghuni kolam-kolam besar para pecinta ikan predator. Mereka termasuk jenis ikan yang bisa jadi segede gaban. Beneran loh, soalnya mereka bisa tumbuh sampai 3 meter. Kalau kayak gitu artinya alligator gar bisa jadi lebih gede dari gaban. Ikan ini lebih suka berenang di area atas dan rada jarang ke bawah. Pas mereka tumbuh dewasa di alam liar, ikan ini mulai lebih suka mendekam di dasar danau atau sungai. Walau tampaknya serem dan badannya gede, alligator gar bukanlah ikan yang berbahaya buat manusia. Jeremy Wade, pembawa acara River Monster, pernah nekat berenang sama beberapa ekor alligator gar di habitat aslinya yang ukurannya juga besar-besar. Tapi setiap Jeremy mendekat, ikan-ikan ini malah lebih memilih buat cabut daripada nyerang dia. Tandanya alligator gar menganggap manusia sebagai ancaman. Makanya mereka mending kabur aja daripada ngeladenin kita. Walau nggak ngincer manusia sebagai mangsa, tapi ya kalau digigit mereka bakalan sakit juga sih. Giginya banyak dan tajam-tajam. Jadi jangan sampai kamu bikin alligator gar kamu jadi khilaf ya. Karena ikan ini adalah ikan yang besar, emang paling pas kalau kamu taruh di kolam. Kolamnya ya minimal panjang 2 meter dan lebarnya 1 meter deh. Di situ kamu bisa kasih makan dia dengan ikan hidup, udang, atau potongan ikan laut. Jangan pernah kasih hati atau daging sapi ya, karena lemaknya nggak bagus buat ikan. Alligator gar punya kemampuan unik juga dalam hal pernafasan. Karena mereka punya organ nafas kuno yang membuat mereka bisa bertahan hidup di kondisi air yang sedikit. Makanya mereka lebih suka berenang di atas karena dengan cara itu bisa dengan mudah untuk mengambil nafas. Yang keempat adalah gurame saba.
Gurame sekarang nggak cuma ngetop jadi ikan konsumsi loh, karena mereka mudah dipelihara dan makannya nggak ribet. Banyak juga yang menjadikan ikan ini sebagai hewan peliharaan. Awalnya pasti bakal banyak yang nanya kenapa jadiin gurame sebagai hewan peliharaan. Udah jelas bentuknya biasa aja dan ya mana kerennya sih. Wits, anggapan itu juga menimpa para pecinta cana dulu. Karena sering diledekin kalau mereka memelihara ikan gabus yang biasanya dimakan. Tapi nyatanya sekarang banyak banget orang yang kepincut sama cana. Gurame yang ngetop dijadiin hewan peliharaan adalah gurame Sabah. Ciri mereka adalah warnanya yang menawan dengan strip merah di siripnya. Gak heran kalau banyak yang jatuh cinta sama ikan ini. Selain keren, ikan ini juga termasuk ikan akamsi atau anak kampung sini alias ada di Indonesia, kampung halaman kita semua. Mereka juga tersebar di Malaysia, jadi cuma ada 2 negara ini aja ya. Makanan mereka juga nggak neko-neko, karena gurame umumnya adalah ikan omnivora, yaitu makan apa aja. Kamu bisa kasih makan mereka dengan sayuran, pelet, capek, dan ikan-ikan kecil. Tapi gurame Sabah suka banget makan daun. Jadi kamu bisa ngasih mereka daun singkong dan daun pepaya juga. Ikan ini juga termasuk ikan yang ngambil nafasnya ke udara. Mereka akan berenang di area tengah dan atas kolam. Dan sesekali ngambil nafas ke udara kalau udah mulai sesak. Jadi gurame Sabah bakalan aman banget kalau dipelihara tanpa aerator. Yang kelima adalah cana maru. Cana emang banyak jenisnya. Selain toman, ada lagi nih jenis gabus lain yang gak kalah mempesona, yaitu cana maru. Cana maru ledes sekarang menjadi ikan gabus yang paling ngetop di seantero Indonesia. Karena banyak orang yang memelihara mereka, dan ya banyak juga kontes-kontes yang mempertandingkan ikan ini diadakan di hampir seluruh kota besar di negeri ini setiap bulan. Warna dan motif badannya itu loh yang bikin banyak orang kesengsem sama keindahan fisik ikan ini. Dia aku yakin bakal jadi teman yang asik buat kamu di rumah. Cana maru nggak segalak toman. Walau secara fisik mereka masih rada-rada mirip, cuman maru masih ya kalau kayak orang itu bisa diajak ngobrol deh. Walau sifat premanismenya tetap ada, tetapi cana maru bisa dilatih menjadi ikan yang cukup jinak dan interaktif. Kamu bisa mainin mereka pakai tangan atau kaca untuk mancing dia biar ngikutin tangan kamu bergerak. Dia akan mengira tanganmu sebagai musuh atau makanan. Karena sifat ini, ia menjadi teritorial. Pasti nggak suka kalau pengganggu masuk ke wilayah kekuasaannya. Maka dari itu, dia akan terus ngerespon gerak tanganmu. Selain responsif, kamu juga bisa ngeprogres ikan ini agar bisa mendapat mutasi warna yang maksimal. Para pecinta maru menjadikan aspek mutasi warna dan bunga menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam memelihara maru. Aspek ini yang dihitung sebagai poin dalam penilaian juri di kontes-kontes. Cana maru bisa banget untuk hidup tanpa aerator, karena semua cana punya alat pernafasan yang sama, yaitu labirin tadi. Labirin ini menjadi paru-paru mereka untuk bernafas. Yang keenam adalah langfish. Ini adalah suhu di antara para ikan yang bisa hidup tanpa aerator, karena ilmu mereka emang paling sakti. Langfish punya skill dewa dalam bernafas di luar air. Mereka bisa hidup di dalam tanah tanpa air selama lebih dari 3 tahun. Karena di Afrika sana musim hujan gak datang tiba-tiba. Makanya di sana danau yang tadinya subur dan banyak air bisa saja menjadi kering kerontang. Hal ini membuat langfish mesti ngungsi ke dalam tanah. Karena ya airnya sama sekali nggak ada. Kalau ikan lain terpaksa mati karena nihilnya volume air di sana, langfish mah masih tenang-tenang aja. Kayak yang aku bilang tadi, mereka bisa berhibernasi selama paling lama 3 tahun di luar air. Caranya mereka akan ngeluarin busa yang akan membungkus badannya kayak kepompong. Dalam keadaan inilah mereka bubuk selama bertahun-tahun. Pas mereka tahu musim hujan udah datang dan air udah dipenuhi daratan, baru deh mereka keluar dan eksis lagi sebagai penghuni danau. Bentuk mereka lumayan aneh karena mirip seperti belut yang punya sirip panjang seperti akar di badannya. Sirip ini gunanya untuk berjalan di dasar danau karena mereka bukanlah perenang area tengah. Langfish sendiri punya 2 jenis, yaitu di Afrika dan Australia. Ciri di atas adalah ciri langfish asal Afrika yang biasa dijual di pasaran dengan nama marble langfish.
African lungfish, dan masih ada beberapa juga di Afrika. Kalau yang asal Australia udah bener-bener dilindungi karena populasinya udah sangat sedikit. Ngeimport ikan ini udah dilarang, dan kalau misal nekat hukumannya bisa gede banget. Perbedaan mencolok adalah lungfish asal Australia punya sirip kayak ikan, dan mereka nggak semales saudaranya yang asal Afrika. Karena punya sirip dayung, jadi mereka lebih aktif untuk berenang di tengah bahkan ke atas. Dan katanya, sifat lungfish dari Australia juga sangat responsif. Dia suka dibelai dan dielus. Pakan yang bagus buat mereka adalah udang, cacing, dan keong. Tapi lungfish juga terkadang suka diberi makan daun dan pelet. Jadi mereka bisa dibilang omnivora. Kesaktian lungfish dihasilkan oleh paru-paru yang dia miliki. Lewat paru-paru ini, lungfish bisa bernafas di luar air dalam jangka yang lama. So, udah pasti dia bakal aman banget dipelihara tanpa aerator. Ikan eksotis ini biasa dibanderol di harga minimal 750.000 dan statusnya masih sebagai ikan impor. Yang ketujuh adalah cana andrau. Kalau tadi dua cana yang dibahas adalah cana yang berukuran besar, nah yang ini cocok banget buat kamu yang pengen pelihara cana di akuarium kecil. Sekarang kayaknya orang-orang lebih milih untuk memelihara ikan dalam lahan yang sempit. Makanya cana andrau adalah pilihan yang bagus. Walau berukuran kecil, tapi pesona mereka sangatlah indah. Cana andrau adalah ikan yang termasuk keluarga Canidae asal India. Mereka dibawa ke Indonesia sebagai ikan impor. Tapi banyak yang akhirnya cinlok di sini dan beranak pinak. Makanya andrau sekarang udah cukup terjangkau daripada dulu pas pertama mereka masuk ke sini. Kamu bisa siapin tank 40x30x40 untuk memelihara dia. Karena ukuran andrau maksimal ya 15-20 cm. Itu juga jarang ada yang sampai segitu kalau dipelihara di dalam tank. Paling ukuran maksimal kalau kamu pelihara dari kecil ya 15 cm. Warna mereka cenderung gelap dengan motif merah yang tersebar di badannya. Siripnya berwarna biru gelap yang bakalan kelihatan eksotis kalau kena pantulan cahaya. Selain itu, walau kecil, mental andrau lumayan garang loh. Sebagai ikan predator, dia akan mati-matian mempertahankan wilayahnya dari ancaman luar. Jadi kalau dia udah nganggep tank sempat tinggalnya sebagai daerah kekuasaannya, dia nggak ragu untuk nyerang tangan kamu. Cana mau kecil atau besar, sifatnya sama-sama senggol bacok ya. Andrau lebih baik kamu pelihara sendiri karena sifatnya yang emang doyan ribut. Kalau misal kamu kasih dia temen, nanti bisa diajak galak dan jadi terlalu bersahabat, atau malah jadi galak banget dan temennya bakalan babak belur. Jadi emang lebih baik memelihara ikan soliter sebagai ikan soliter, yaitu sendirian. Yang kedelapan adalah ikan Oscar. Ikan ini juga selevel sama cupang sebagai ikan hias lintas generasi. Karena mungkin waktu kamu kecil memelihara ikan ini, dari kecil sampai sebesar telapak tangan, dan sampai sekarang Oscar masih dijadikan sebagai peliharaan ikan hias bagi banyak orang. Selain warnanya yang macam-macam, pattern di badannya juga menjadi daya tarik tersendiri. Oscar masih saudaraan sama lohan dan pipes, karena mereka semua sama-sama masuk ke keluarga besar siklet. Kalau lohan adalah bikinan manusia, Oscar emang beneran ada di alam liar, tepatnya di Sungai Amazon, Amerika Selatan. Enaknya melihara ikan asal Amerika Selatan adalah mereka nggak akan rewel soal suhu air. Karena di sana iklimnya hampir mirip dengan Indonesia, otomatis suhu airnya juga mirip. Oscar butuh suhu 25-27 derajat Celcius. Ikan ini juga sering dipelihara dalam koloni, atau bahasa kerennya di tank mate dengan ikan lain yang berbeda jenis. Oscar bisa adem ayem berdampingan dengan ikan lain, walau mulutnya yang besar bisa saja kadang berbuat usil ke tetangga-tetangganya. Banyak orang yang punya pengalaman memelihara Oscar tanpa filtrasi dan aerator, dan hasilnya Oscar peliharaan mereka tetap bisa hidup. Tandanya ikan ini bisa bertahan di dalam air yang punya kadar oksigen rendah. Namun syarat utamanya adalah dekorasi tank nggak bisa terlalu padat dan jangan dicampur ikan lain. Karena tanpa filtrasi, aliran oksigen di dalamnya pasti menipis. Jadi kalau oksigennya dikit dan konsumsi secara berebutan oleh beberapa ekor ikan, hasilnya ya pasti bakalan sesek nafas semua.
Jadi kesimpulannya, Oscar bisa saja hidup tanpa aerator asal sendirian dan dekorasi tanknya nggak terlalu ramai. Yang kesembilan adalah ikan palmas. Ikan naga ini juga bakalan jadi peliharaan yang eksotis. Bentuknya panjang, punya sirip, ada sungu di mukanya, dan bentuk mukanya sekilas emang rada mirip kadal. Palmas berasal dari perairan Afrika yang emang selalu jadi gudangnya ikan-ikan eksotis berbentuk aneh. Langfish juga berasal dari Afrika loh. Ikan ini adalah perenang dasar atau bottom feeder. Ikan yang bentuk badannya manjang biasanya emang punya peran sebagai bottom feeder karena mereka bakalan kerepotan kalau berenang di tengah. Palmas emang pas banget dijuluki sebagai naga air tawar karena kelakuan dan cara mereka berenang. Kerjaan mereka adalah santuy di dasar tank sambil nunggu dikasih makan. Tapi misal kamu kasih makan dia pakai pakan hidup kayak cacing, feeder fish atau udang, si palmas bakalan auto sangar dan langsung ngejar-ngejar mangsanya. Dia bakalan aktif kalau cari makan aja ya. Palmas sendiri juga punya skill keren dalam hal pernafasan. Karena mereka punya 2 kantong udara di dalam tubuhnya, yang mana mereka gunakan untuk bernafas. Seperti kamu tahu, medan di Afrika sana memang sangatlah sulit. Makanya ikan-ikan di sana punya kemampuan yang baik dalam hal pernafasan. Jadi palmas bakalan bisa berhidup tanpa aerator. Namun ya baiknya kamu harus ganti air setiap ngeliat airnya butek dan bau. Nah, itu tadi beberapa list ikan yang kuat dan bisa hidup tanpa aerator. Silahkan kamu pilih sendiri mana yang paling tepat dan bisa mencuri hatimu. Kalau aku sih jujur lagi ngidam banget pelihara langfish karena keren banget kalau bisa pelihara ikan ini purba dan langka kayak gitu. Pelihara ikan tanpa aerator dan filtrasi sebenarnya ada bagian gak enaknya sih. Karena kamu harus rajin mengganti air setiap airnya kotor. Karena tanpa filtrasi, otomatis airnya bakalan mengenang saja, tersaring dan dibersihin oleh filter. Dan kamu harus bisa bedain apa itu tanpa aerator dan tanpa filtrasi. Karena 2 hal itu adalah 2 hal yang berbeda. Aerator ya aerator, filtrasi dan filtrasi. Tapi ya namanya pelihara ikan, kamu juga harus tanggung jawab terhadap hidup mereka. Jadi jangan sampai peliharanya asal-asalan dan kalau bosen jangan dibuang ke kali ya. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.